Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Imas Fatona, yang kedua ada Intan Pujiawati Lestari, yang ketiga ada Lela Alia, yang keempat ada Sri Rahayu Utami, dan yang kelima ada Syahid Al-Barokah. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi mengenai konsep teoretik dan pengembangan jenis-jenis model pembelajaran sosial yang diampu oleh dosen kita, yaitu Bapak Ceceng Salamuddin MAG. Baik, materi ini memuat beberapa poin. Yang pertama yaitu model investigasi kelompok. Yang kedua yaitu model pembelajaran inquiry sosial. Yang ketiga, model latihan laboratoris. Yang keempat, model penelitian jurisprudensial. Yang kelima, model bermain peran. Yang keenam, model simulasi sosial. Dan yang terakhir yaitu konsep pengembangan keenam jenis model dalam situasi pandemi. Oke teman-teman, langsung saja ke pemaparan materi ya. Simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu model investigasi kelompok. Model investigasi kelompok pertama kali diperkenalkan oleh Celan dan diperluas atau dipertajam oleh Sharon dari Universitas Tel Aviv. Model ini menuntut siswa terampil berkomunikasi dan bekerja sama dalam kelompok dengan baik. Dalam implementasi tipe investigasi kelompok, guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 5-6 siswa yang heterogen. Kelompok di sini dapat dibentuk dengan mempertimbangkan keakraban atau persahabatan atau juga dengan minat yang sama dalam topik tersebut. Selanjutnya, siswa memilih topik untuk diselidiki dan melakukan penyelidikan yang mendalam atas topik yang dipilihnya. Selanjutnya, ia menyiapkan dan mempresentasikan laporannya kepada seluruh kelas. Pembelajaran dengan group atau investigation dijadikan landasan oleh Herbert Celan untuk mengembangkan prosedur yang lebih tepat untuk membantu siswa bekerja sama dalam sebuah kelompok. Celan menyatakan bahwa kelas merupakan miniatur demokrasi yang bertujuan untuk mengkaji masalah-masalah sosial antar pribadi. Investigasi kelompok sesuai untuk proyek-proyek studi terintegrasi yang berhubungan dengan hal-hal semacam penguasaan analisis informasi sehubungan dengan upaya menyelesaikan masalah. Peserta didik dapat memanfaatkan semua sumber belajar yang ada baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sumber belajar seperti buku, institusi, atau ada orang yang menawarkan sederetan gagasan, opini, data, solusi, atau posisi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Peran guru di dalam kelas bertindak sebagai narasumber dan fasilitator, memberikan pengarahan pada peserta didik dalam mengerjakan tugas atau permasalahan yang diberikan kepada tiap-tiap kelompok. Investigasi kelompok menekankan pada partisipasi dan aktivitas peserta didik untuk mencari sendiri materi atau informasi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia. Bahan tersebut berupa buku-buku pelajaran maupun sumber belajar yang lain, baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Setelah proses pelaksanaan belajar selesai, peserta didik menganalisis dan membuat kesimpulan
Nah, model pembelajaran inquiry sosial adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, secara garis besar pelaksanaannya yaitu guru membagi tugas meneliti suatu masalah ke kelas. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok mendapatkan tugas tertentu yang harus dikerjakan. Kemudian mereka mempelajari, meneliti, atau membahas tugasnya di dalam kelompok. Setelah hasil kerja mereka didiskusikan, kemudian dibuat laporan yang tersusun dengan baik. Nah, di sini ada langkah-langkah model pembelajaran inquiry sosial. Yang pertama yaitu tahap orientasi. Dalam tahap ini, guru harus mampu mengembangkan atau membangun rasa peka terhadap subjek yang akan dibahas. Dan di sini guru juga membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap hipotesis. Hipotesis yang diajukan dapat dijadikan penuntun pada proses inquiry selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu tahap definisi. Pada tahap ini, hipotesis diajukan, diklarifikasi, dan didefinisikan. Selanjutnya yaitu tahap eksplorasi. Pada tahap ini, hipotesis diajukan, diperluas atau dianalisis. Dalam hal ini, dilakukan kajian terhadap kualitas dan kekurangan hipotesis yang diuji tingkat validitasnya. Selanjutnya yaitu tahap pengumpulan fakta atau bukti. Pada tahap ini, fakta dan bukti yang dibutuhkan untuk mendukung hipotesis. Nah, selanjutnya yaitu tahap terakhir yaitu tahap generalisasi. Pada tahap ini, pengungkapan penyelesaian masalah yang dipecahkan dari data-data bukti dan fakta yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Siswa didorong untuk mencoba mengembangkan beberapa kesimpulan dan memilih pemecahan masalah yang paling tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model latihan laboratoris. Laboratoris atau laboratorium adalah unsur pelaksanaan teknis penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada siswa. Model latihan ini normalnya terdiri dari 10 sampai 12 orang, menghabiskan waktu selama 8 sampai 40 jam bersama dalam sebuah pembelajaran kelompok tatap muka, yang di dalamnya individu-individu satu sama lain mencari penyelesaian suatu masalah. Topik pembelajaran berasal dari pengalaman anggota kelompok. Dengan kata lain, fokus pembicaraan berkisar pada pengalaman, sikap, kebiasaan, perasaan, persepsi, dan reaksi anggota kelompok tersebut selama bersama. Kemudian, model ini menghadirkan seorang pelatih atau guru yang berperan sebagai fasilitator, pengamat, dan peserta. Di dalamnya juga, pelaksanaan model pembelajaran ini mereka memberi kesempatan kepada peserta untuk mengklarifikasi dan memorialisasi kembali nilai kehidupan sosial yang telah diwariskan. Mereka mengembangkan komunikasi, menawarkan bantuan kepada anggota kelompok untuk menentukan cara penggunaan pengalaman mereka untuk belajar. Peserta juga didorong untuk belajar banyak tentang kebiasaan mereka sendiri, peserta lain, dan kebiasaan kelompok dari observasi dan analisis pengalaman berkelanjutan dalam kelompok. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran jurisprudensial. Model pembelajaran jurisprudensial dipelopori oleh Donald Oliver dan James Shepard dari Harvard, yang didasari pada pemahaman bahwa setiap orang berbeda pandangan dan prioritas satu sama lain dengan nilai sosial saling berpendapat. Untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan masyarakat, setiap anggota masyarakat dituntut untuk mampu berbicara dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Model belajar jurisprudensial termasuk pada pembelajaran inovasi, karena pembelajaran dengan menggunakan model ini berhubungan dengan sosial. Model ini menuntut guru
agar kreatif dan inovatif terhadap isu yang berkembang dalam masyarakat dan mengaitkannya ke dalam proses belajar. Seseorang guru harus menggali wawasan yang cukup dan mengambil posisi terlebih dahulu dengan argumentasi yang cukup. Strategi belajar ini menuntut dialog interaktif antara guru dan siswa untuk mengeksplorasi ranah publik yang kontroversial, sehingga dimungkinkan terjadi dialog hangat yang mengarah ke debat kusir. Disinilah peran guru dituntut untuk mengembangkan iklim intelektual dalam debat. Untuk mengubah model pembelajaran dari ceramah yang tidak menuntut keaktifan siswa ke model jurisprudensial yang menuntut siswa aktif akan menyulitkan guru pada awalnya karena tidak biasa dalam mengikuti persiapan dan tindakan di kelas. Siswa juga sulit mengutarakan pendapat pada awalnya dan akan menjadi kebiasaan berpendapat jika diterapkan setiap kali berkembang isu hangat di dalam proses belajar. Terlihat jelas dalam prosesnya terdapat proses berpikir kritis, peka, dan kreatif. Setiap siswa yang memberikan pendapat disertakan dengan jalan keluar menurut mereka masing-masing. Ya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai model pembelajaran bermain peran yang disebut dengan role play. Model pembelajaran bermain peran adalah salah satu model interaksi sosial yang menyediakan kesempatan kepada murid-murid untuk melakukan kegiatan belajar secara aktif. Caranya yaitu memberikan peran-peran tertentu kepada peserta didik dan mendramatisasikan peran tersebut ke dalam sebuah pentas. Oleh karena itu, bentuk pengajaran role playing memberikan kepada murid seperangkat atau serangkaian situasi belajar dalam bentuk keterlibatan pengalaman sesungguhnya yang dirancang oleh seorang guru. Seperti itu, pembelajaran bermain peran muncul karena adanya asumsi bahwa bermain peran yaitu dapat mendorong murid di dalam mengekspresikan perasaannya dan dapat membimbing peserta didik di dalam memahami perilaku peran mereka di dalam kehidupan interaksi sosial. Role playing itu dirancang secara khusus oleh Penny untuk membantu anak didik di dalam mempelajari dan menerapkan nilai-nilai sosial. Role play itu dibagi berdasarkan 3 aspek dari pengalaman peran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mengambil peran atau role taking. Ya artinya tekanan ekspektasi sosial terhadap pemegangan peran. Contohnya yaitu berdasarkan pada hubungan keluarga, berdasarkan pada tugas jabatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu membuat peran atau role making. Artinya kemampuan pemegang peran untuk berubah secara dramatis dari suatu peran ke peran yang lain. Yang ketiga yaitu tawar-menawar peran. Artinya tingkat di mana peran-peran dinegosiasi dengan pemegang peran-peran yang lain dalam hambatan interaksi sosial. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam model pembelajaran peran yaitu yang pertama menyiapkan skenario pembelajaran. Yang kedua yaitu menunjuk beberapa murid untuk mempelajari skenario tersebut. Yang ketiga membentuk kelompok murid. Yang keempat penyampaian kompetensi. Yang kelima menunjuk kepada murid untuk melakukan skenario di dalam teks tersebut. Yang keenam yaitu kelompok murid membahas peran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku. Yang ketujuh yaitu presentasi hasil kelompok. Dan yang kedelapan yaitu bimbingan, penyimpulan, dan refleksi. Seperti itu, pembelajaran bermain peran muncul karena adanya asumsi bahwa bermain peran yaitu dapat mendorong murid di dalam mengekspresikan perasaannya dan dapat membimbing peserta didik di dalam memahami perilaku peran mereka di dalam kehidupan interaksi sosial. Role playing itu dirancang secara khusus oleh Penny untuk membantu anak didik di dalam mempelajari dan menerapkan nilai-nilai sosial. Role play itu dibagi berdasarkan 3 aspek dari pengalaman peran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mengambil peran atau role taking. Ya artinya tekanan ekspektasi sosial terhadap pemegangan peran. Contohnya yaitu berdasarkan pada hubungan keluarga, berdasarkan pada tugas jabatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu membuat peran atau role making. Artinya kemampuan pemegang peran untuk
pembelajaran peran, yaitu yang pertama menyiapkan skenario pembelajaran. Yang kedua yaitu menunjuk beberapa murid untuk mempelajari skenario tersebut. Yang ketiga membentuk kelompok murid. Yang keempat penyampaian kompetensi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep pengembangan keenam jenis model dalam situasi pandemi. Nah, penerapan pembelajaran metode bermain peran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam sudah terlaksana, walaupun masih ada kendala yang dihadapi oleh guru dalam penerapan metode bermain peran. Nah, yang menjadi faktor penghambat penerapan pembelajaran daring yaitu siswa tidak terlalu leluasa dalam memainkan peran melalui streaming video atau via Google Meet. Dan pada pembuatan teks skenario, guru menugaskan kepada peneliti guru hanya berperan sebagai pemeriksa teks tersebut pada jaringan yang tidak stabil, dan tidak semua siswa disiplin mengikuti pembelajaran hingga akhir. Adapun beberapa faktor yang mendukung pembelajaran pendidikan agama Islam, yakni adanya buku pegangan guru atau handphone. Penerapan model pembelajaran investigasi kelompok pada masa pandemi yaitu untuk memantau pekerjaan atau tugas kerja tim atau kelompok agak sulit dilakukan secara tatap muka langsung. Oleh karena itu, pada masa pandemi dilakukan secara daring. Nah, model simulasi adalah suatu strategi pengajaran secara daring yang memberikan peserta didik pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya. Nah, simulasi membuat pembelajaran menjadi lebih nyata dan interaktif karena pembelajaran dikemas dalam bentuk animasi yang menjelaskan konten secara menarik, hidup, dan memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak, dan paduan warna yang serasi dan harmonis. Nah, berdasarkan permasalahan ini, di samping untuk memberikan variasi aktivitas belajar yang lebih menyenangkan, guru atau pendidik dapat memberikan materi atau penugasan untuk dikerjakan secara kelompok. Dalam proses pembelajarannya, guru atau pendidik dapat menerapkan model pembelajaran investigasi kelompok dengan memanfaatkan aplikasi manajemen proyek. Baik teman-teman, dicukupkan sekian ya dari kelompok kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.